Om Swastiastu. Umat sedharma dan pemirsa, kembali kita ketemu dalam channel Triguna. Hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk bercerita, mendengarkan cerita. Sekaligus nanti kita mencoba mengambil hikmah dari cerita ini. Cerita ini adalah cerita mengenai kisah keluarga Pandawa ketika menghadapi hukuman di tengah hutan Kamyaka. Satu saat keluarga ini mendapatkan cobaan yang bermula dari keinginan Drupadi untuk mendapatkan seteguk air. Atas permintaan itu, Yudhistira memerintahkan Nakula Sahadewa untuk mencari air. Namun ditunggu-tunggu, yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Yudhistira memerintahkan kembali Arjuna untuk menyusul adiknya. Ditunggu cukup lama, Arjuna pun tidak datang. Kembali Yudhistira memerintah Bima untuk menyusul ketiga adiknya. Bima pun juga tidak pernah datang. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk mengambil air bersama Drupadi. Betapa terkejutnya Yudhistira melihat 4 saudaranya tergeletak di pinggir danau. Dengan tergopoh-gopoh, dia segera mendekati keempat adiknya yang sudah tergeletak sambil mengambil air untuk Drupadi. Begitu mau mengambil air, tiba-tiba ada suara dari langit menggelegar. Suara itu tidak lain adalah suara Yaksa. Yaksa berkata, "Wahai Yudhistira, jika engkau tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan saudara-saudaramu, maka engkau harus minta izin terlebih dahulu padaku. Karena semua yang ada ini, aku yang menciptakan. Semua yang ada di sini, aku yang punya. Aku yang menguasai. Oleh karena itu, kamu harus minta izin padaku terlebih dahulu." Baik Paduka, Amba mohon izin untuk memohon 1 teguk air saja untuk istriku. Silakan. Akhirnya setelah itu Yudhistira bertanya, "Mohon maaf Paduka, siapakah gerangan Paduka?" "Saya Yaksa, penguasa jagat ini, hutan ini." "Baik Paduka, Amba mohon kiranya jika saudara-saudara Amba bersalah, mohon agar dimaafkan." "Baik Yudhistira, aku akan maafkan, tapi jawablah beberapa pertanyaanku berikut." Seperti UAS lah kira-kira begitu. Jadi pertanyaan pertama dari Yaksa kepada Yudhistira itu apa? Apakah yang lebih tinggi dari langit? Yudhistira bingung. Apa yang lebih tinggi dari langit? Langit rasanya sudah tinggi. Tapi apakah yang lebih tinggi dari langit? Yudhistira dengan kemampuannya menjawab, "Paduka Yaksa, yang lebih tinggi dari langit tidak lain adalah ayah, bapak, Akasa." 100 nilainya, karena benar. Pertanyaan kedua adalah, apakah yang lebih berat dari bumi? Yudhistira seketika menjawab, ibu, Pertiwi. Oleh karena itu, Yaksa, tidak ada kekuatan dan energi apapun akan terlahir jika tidak ada penyatuan antara bapak dengan ibu, Akasa dengan Pertiwi, Ang dengan Lingga dengan Yoni. Semua itu mulai dari penyatuan 2 kekuatan positif negatif itu. Kembali Yudhistira mendapat nilai 100.
Baik Yudhistira, pertanyaanku yang terakhir adalah, apakah yang lebih banyak dari pasir di laut? Yudhistira berpikir, rasanya kalau dia manusia, pasti dia sering mandi ke laut, tapi tidak pernah ngitung berapa jumlah banyak pasir. Dengan logika dan kebijaksanaannya, dia menjawab, yang lebih banyak dari pasir di laut tidak lain adalah keinginan. Keinginan bergerak lebih cepat dari bilangan angka. Begitu kita ngomong satu, pikiran kita langsung dua. Begitu kita ngomong dua, pikiran kita langsung tiga. Kita punya mobil satu, pingin dua. Punya rumah satu, pingin dua. Semua itu dikalahkan oleh keinginan, nafsu. Ketiganya benar. Baik Yudhistira, ketiga pertanyaanku kau jawab dengan bagus. Oleh karena itu, saya akan hidupkan saudara-saudaramu, tapi cuma satu. Yudhistira tertegun. Bagaimana mungkin saya punya saudara 4, kok yang dihidupkan 1? Itulah ujian terakhir bagi Yudhistira. Paduka Yaksa, apakah boleh keempat-empatnya aku mohon agar dihidupkan? Tidak bisa. Hari ini kamu hanya dapat voucher 1 untuk menghidupkan 1 saudaramu. Baik, kalau memang begitu, kami mohon yang dihidupkan Nakula atau Sahadewa. Yaksa terkejut dengan jawaban Yudhistira itu. Mengapa? Bukankah kamu memerlukan seorang Bima, si perkasa, untuk melindungi kamu di tengah hutan yang maha dahsyat ini? Bukankah kamu memerlukan Arjuna, seorang ahli panah, untuk melindungimu dari binatang buas di hutan ini? Kenapa kamu menjawab harus menghidupkan Nakula atau Sahadewa? Disinilah jawaban Yudhistira mengenai keadilan. Paduka Yaksa yang mulia, izinkan saya berargumentasi. Hamba ini Yudhistira, putra Kunti, hidup 1. Hamba memohon agar putra Kunti juga yang hidup. Saya bisa membayangkan betapa remuk hatinya Ibu Madri ketika 1 pun dari anaknya tidak ada yang hidup. Oleh karena itu, kalau kita ngomong keadilan, maka kami mohon yang dihidupkan Nakula atau Sahadewa, sehingga kami memiliki komposisi 1 putra Madri hidup, 1 putra Kunti hidup. Itulah yang disebut keadilan. Keadilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki peraturan. Keadilan tidak ditentukan oleh berapa banyak kita punya peraturan daerah. Keadilan muncul dari goodwill, niat baik dari seorang pemimpin untuk berlaku adil. Besar, hitam, keriting, bahasa boleh berbeda-beda. Yang besar itu memang patut memperoleh lebih banyak, tetapi tidak boleh mengabaikan yang kecil. Yang putih menjadi putih karena ada yang hitam. Yang besar menjadi besar karena ada yang kecil. Itulah yang menurut hamba disebut dengan Bina Ika, Tunggal Ika. Dia memberi dukungan satu sama lain. Oleh karena itu, sekali lagi mohon ampun Tuan Yaksa. Mohon ampun Paduka Yaksa. Hamba tidak menggurui. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa itulah yang ada dalam pikiran hamba.
Begitu Yudhistira berargumentasi, maka seketika itu juga Yaksa menghidupkan keempat saudara-saudara Pandawa yang sudah tewas itu. Apa yang kita dapat petik dari hikmah cerita itu? Keadilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita punya peraturan. Keadilan akan muncul ketika seorang pemimpin mau bersikap adil. Demikianlah beberapa makna cerita yang dapat kita ambil dari petikan cerita Mahabharata tadi. Semoga ada manfaatnya. Semoga seluruh pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.